Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman yang ada pada diri kita masing-masing. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya atas nama Zulfa Amani dan kedua rekan saya atas nama Hikmah Artiyah dan Nur Hasisa. Baik, di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Basnas dan Lasnas serta fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baik, langsung saja masuk dalam pengertian Basnas dan Lasnas. Yang pertama, Basnas. Sebutan Basnas adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Pasal 1 Nomor 7 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yakni lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota negara, dibentuk oleh pemerintah yang merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lalu, sebagai rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten kota, dibentuk oleh Basnas Provinsi dan Lasnas Kabupaten dan Kota. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah dalam skala nasional. Organisasi pengelola zakat yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Izin pembentukan LAS berskala nasional diberikan oleh Menteri. Izin pemberian LAS berskala provinsi diberikan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Izin pembentukan LAS berskala kabupaten dan kota diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan Lasnas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima. Cukup dari saya, selanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Zulfa Amani, yaitu tentang fungsi Basnas dan Lasnas. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit pengumpulan zakat yang selanjutnya adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Adapun fungsi utama badan zakat ini bukan hanya sekedar menolong perekonomian mustahik, tetapi juga menjadi alat penyeimbang antara sektor ekonomi suatu negara. Tujuan utama untuk pengelolaan zakat yaitu untuk merubah total para mustahik menjadi muzaki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu negara. Kemudian, Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Yang pertama yang bersifat umum. Pasal kelima yaitu untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Kemudian pasal 6 yaitu Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dan yang terakhir yaitu pasal 7, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya masih mengenai Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Bagian kedua, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota pada pasal 15 bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota. Kemudian pasal 16 bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai organisasi dan tata kerja Basnas provinsi dan Basnas kabupaten atau kota diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 2 mengenai kedudukan, tugas serta fungsi Basnas. Pasal 2 yang pertama adalah pemerintah membentuk Basnas untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Kemudian yang kedua, Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Kemudian yang ketiga, Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah yang non-struktural, yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui menteri. Kemudian terakhir dari saya, dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara, Basnas provinsi serta Basnas kabupaten atau kota. Kemudian perlu diketahui bahwa Basnas merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dan untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan atau pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat bisa atau dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAS, di mana pembentukan LAS wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri itu sendiri. Kemudian di sini LAS wajib melaporkan secara berkala kepada Basnas atas pelaksanaan. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi kami dari kelompok 2 tentang Basnas dan Lasnas serta fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.